Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, kita percaya Tuhan melindungi kita ada sampai pada saat ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia, hanya karena hanya Dialah kekuatan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkau sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Benar Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami, Engkau tempat persembunyian kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau menara kami Tuhan, dan perisai di hidupku. Kita mau katakan bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin. Kekuatan-Mu menopang haleluya. Dari mana datang pertolongan? Hanya Yesus pertolongan kami Tuhan. Hanya Yesus tempat pertolongan kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Dia Allah yang hidup, Allah tempat perlindungan kita, Allah tempat perlindungan kita. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, karena hanya Dia satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur karena jika kami ada sampai pada saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada di atas kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami Tuhan pada saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah hanya Allah Roh Kudus saja yang bekerja. Allah Roh Kudus saja yang berkarya ya Tuhan. Menjamah setiap hati ya Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, Engkau beracara dengan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap kami yang datang dengan membawa beban yang berat, dengan membawa sakit penyakit ya Tuhan, dengan membawa pergumulan Tuhan, dengan membawa keterikatan pada apapun itu Tuhan, kami percaya ya Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu, oleh puji-pujian kepadamu Tuhan, kami dibebaskan di dalam nama Yesus, kami disembuhkan di dalam nama Yesus, kami dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Allah Roh Kudus senantiasa menutup bungkus kami Tuhan, menutup bungkus ibadah kami Tuhan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Kita percaya meskipun kondisi kita harus beribadah di rumah masing-masing, namun itu semua tidak mengurangi sukacita kita bersama. Sukacita kita beribadah di rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan puji-pujian buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut kita, namun terlebih lagi dengan hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Berlibur berbagi diriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku.
di kiriku, berlaksana di sisi kanan. Engkau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya, beri sorak-sorai, beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau tetap senantiasa bersukacita dalam hadirat Tuhan. Katakan sukacita surga turun bersama-sama dengan kita. Haleluya Yesus. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Amin.
Haleluya Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita, biar Tuhan masuk dan menaburkan benih-benih firman-Nya dalam hati kita. Haleluya Yesus. Engkaulah perisai dalam kehidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin Tuhan. Dengan Kekuatan daripada-Mu kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Sampai Haleluya Tuhan. Kami akan berdiri di tengah badai. karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku
Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kembali pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau karena kami memiliki Allah yang baik, karena kami memiliki Allah yang dahsyat, karena kami memiliki Allah yang kuasanya tidak pernah terbatas. Sungguh kami bersyukur Tuhan jikalau pada kesempatan di pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan serta kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Dan Tuhan, apabila sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari Engkau Tuhan boleh menolong kami, mengurapi setiap kami yang mendengar. Terlebih daripada itu, Tuhan boleh mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sehingga setiap apapun yang boleh diberitakan, disampaikan, diperkatakan, itu adalah suara kebenaran firman Tuhan yang ilahi. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bagi setiap sidang jemaat yang percaya, mari bersama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Shalom, puji akan nama Tuhan. Kembali pada kesempatan pagi hari ini, minggu ini saya mengucap syukur kepada Tuhan apabila saya secara pribadi diberikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tentunya pada kesempatan saat ini kita tahu bahwa saat ini adalah ibadah terakhir kita di GSJA Family Ministry. Baik, langsung saja kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7. Bagi setiap sidang jemaat yang ada di tempat ini, di gereja ini mengikuti ibadah online, mari bersama-sama dengan saya. Jikalau sudah menemukan, kita mau katakan amin. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7 dengan sebuah perikop saksi-saksi iman. Demikian bunyi akan kebenaran firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu aku menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saya akan kembali mengulangi surat Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7, demikian bunyi akan firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbicara mengenai iman. Saya percaya bahwa setiap kita yang duduk di bangku gereja pagi hari ini ataupun sidang jemaat yang sedang mengikuti ibadah online pada saat ini, percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, bahkan Tuhan yang selalu menyatakan setiap perlindungannya yang sempurna atas setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya percaya juga bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah pun juga turut menguji untuk setiap iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk itu sebelum kita mengetahui atau memahami lebih dalam lagi tentang apa itu arti dari kata iman, saya akan memberikan sedikit tentang penjelasan arti kata iman menurut salah satu tokoh yang bernama New Norman JR menuliskan mengenai arti kata iman itu sendiri, yang terambil di dalam bahasa Yunani pistis yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebuah pengertian bahwa iman itu adalah kepercayaan, keyakinan, kekuatan, bahkan iman itu juga adalah sebuah bukti mempercayai janji-janji Allah dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dengan kata lain bahwa iman juga jaminan atas segala sesuatu yang Anda dan saya harapkan.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, terlebih dahulu di sini saya akan memberitahukan tentang jenis-jenis iman atau tingkatan iman. Mungkin ada beberapa orang yang saat ini kurang mengerti atau mengetahui bahwa ternyata ada banyak sekali tentang jenis-jenis iman atau iman itu ada tingkatannya. Di sini saya akan mengatakan bahwa ada iman yang kecil, itu ada di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-31. Ada juga iman yang besar di dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ada iman yang lemah di dalam Roma 4 pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-19. Ada juga iman yang kuat, ada iman yang bertumbuh luar biasa, ada iman yang meningkat, ada iman yang penuh, ada iman yang tidak bimbang, ada iman yang kaya, ada iman yang mengalahkan dunia, ada iman yang gugur, iman yang mati, bahkan iman yang kandas. Saya sudah menuliskan ayat-ayat kebenaran firman Tuhannya. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini bahwa iman itu sesungguhnya ada tingkatannya. Iman itu ada jenisnya dan banyak sekali. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dalam salah satu tokoh yang bernama Nuh yang begitu luar biasa yang barusan kita baca tadi. Kita tahu bahwa surat Ibrani ini adalah sebuah surat yang ditulis atau ditujukan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem dan Yudea pada waktu itu, di mana orang-orang Kristen pada masa itu tengah mengalami apa yang namanya penganiayaan, penderitaan, kemerosotan moral, kemerosotan rohani, kemurtatan. Mereka begitu luar biasa mengalami apa yang namanya penindasan yang sangat kejam dari pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, sehingga mereka beberapa di antaranya telah tercerai-berai dan meninggalkan Allah. Dari pembacaan di dalam kitab surat Ibrani pasalnya yang ke-11 tadi, yang kita sudah baca di awal, bahwa sesungguhnya penulis sedang ingin memberitahukan tentang saksi-saksi iman ini. Salah satunya yang akan kita belajar adalah Nuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, kita tahu bahwa Nuh adalah seorang yang hidupnya sangat benar. Amin. Nuh adalah seorang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Allah sezamannya. Nuh juga adalah orang yang benar-benar salah seorang tokoh pemberita kebenaran. Itu ada di dalam 2 Petrus. Dan kita tahu bahwa meskipun Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, benar hidupnya di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan, dan berkenan Alkitab katakan di hadapan Tuhan, Nuh pun harus mengalami apa yang namanya proses ujian iman, tes iman. Sama di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada kesempatan pagi hari ini. Kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita perlu mengalami, menghadapi apa yang namanya ujian iman, benar? Iman saya dan iman Bapak Ibu mengalami apa yang namanya proses sendiri-sendiri. Proses itu berbeda-beda. Proses yang saya alami berbeda dengan proses yang dialami Pak Didik. Proses yang dialami pendeta muda Yosua Mahardika Jaya jelas berbeda juga dengan proses yang dialami mungkin Mas Yusuf. Ini yang saya katakan Bapak Ibu, bahwa kita ketika percaya kepada Tuhan, iman itu perlu diuji, iman itu perlu dites. Paling tidak pada kesempatan pagi hari ini ada 2 teladan yang dapat kita belajar di dalam kehidupan Nuh yang saya catat pada kesempatan pagi hari ini,
Yang pertama, bahwa Nuh itu percaya segala tindakan Allah itu adalah benar. Itu terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Karena pembacaan ayat-ayat firman Tuhan ini terlalu banyak, maka saya akan membacakan mulai dari ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi akan kebenaran firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dan luar dan dalam. Ayat-ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu, ada begitu banyak perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Nuh. Membangun sebuah bahtera. Nuh harus berjuang, bekerja keras, perlu memotong kayu, mengangkat balok untuk menggabungkan sedemikian rupa sehingga kayu-kayu dan balok itu bisa tersusun rapi sehingga supaya menjadi seperti bahtera yang difirmankan oleh Tuhan. Dan ada salah satu kata yang menarik yang saya garis bawahi pada saat ini adalah kayu gofir. Beberapa hari yang lalu ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, pada tengah malam saya merenung, saya mulai tergelitik di dalam hati nurani saya bahwa kenapa ya Tuhan kok menyuruh Nuh pada waktu itu menggunakan kayu gofir. Jelas sekali kok tidak menggunakan kayu-kayu yang lain. Ternyata kalau kita menyelidiki atau mengetahui kayu gofir di masa sekarang ini seperti kayu aras. Dan diperkirakan oleh beberapa penafsir pada waktu itu, kayu gofir itu adalah kayu yang berwarna hitam, dan kayu ini ketika disusun dan sudah jadi menjadi perahu atau bahtera, ternyata seperti peti mati, Bapak Ibu. Makanya saya berpikir ketika saya merenungkan ayat kebenaran firman Tuhan ini, oh pantas pada saat Nuh memberitakan atau menyerukan supaya orang-orang pada waktu itu untuk bertobat, mereka malah menghina Nuh. Mereka malah mengejek Nuh. Mereka menertawakan Nuh. Mengapa? Karena ternyata kayu gofir itu setelah jadi perahu, setelah jadi bahtera, bentuknya seperti peti mati. Makanya orang-orang pada waktu itu ketika Nuh mengatakan bahwa mereka harus bertobat, mereka malah tertawa dan mengejek Nuh. Apa-apaan sih Nuh ini? Gila ya kamu? Gila kali lu. Kok disuruh masuk ke dalam bahtera, terus bentuknya seperti peti mati lagi. Bener-bener gila nih orang. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira Bapak Ibu tahu enggak berapa lama pembuatan perahu pada waktu itu ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh? Ayo kira-kira siapa yang tahu? Saya akan kasih hadiah buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya telah menyelidiki, ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa lama pembuatan perahu ini antara 80 sampai 100 tahun. Ada yang mengatakan 120 tahun. Tapi saya tidak memperdulikan tentang apa kata penafsir. Yang jelas yang saya tahu bahwa melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan, sejak umur Nuh 500 tahun dan memperanakkan Ham, Yafet, dan Sem pada waktu itu, bahwa Nuh masih berumur 500 tahun. Itu ada di dalam Kejadian pasalnya yang ke-5. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perlu diketahui bahwa pada waktu itu ketika firman itu diperintahkan kepada Nuh, maka umur Nuh 600 tahun, dia mulai masuk ke dalam bahtera itu. Kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-6.
Untuk itu saya mengatakan dengan tegas di tempat ini bahwa sesungguhnya lama pembuatan perahu itu antara 80 sampai 100 tahun. Adakah setiap sidang jemaat yang ada di tempat ini yang telah mengalami problema permasalahan hidup sampai 80 tahun? Saya kira enggak ada, karena keburu mati. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa umur manusia itu hanya sampai 70 tahun. Benar? Untuk itu saya mau menanyakan, kira-kira siapa yang ada di tempat ini yang mengalami complicatednya permasalahan hidup itu sampai sekian tahun? Atau kalau saya boleh mengurangi 40 tahun 30 tahun. Ada yang sudah mengalami sampai saat itu, sampai sekian tahun? Ingatlah bahwa ada contoh teladan yang dimiliki oleh Nuh. Imannya begitu luar biasa. Imannya begitu sangat menjadi contoh bagi setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dia mengalami banyak tekanan. Dia banyak mengalami ejekan. Tetapi ia dengan taat, tekun, dan setia, dia mengerjakannya tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau pada saat ini, di antara sidang jemaat yang ada di tempat ini khususnya, tengah mengalami apa yang namanya tekanan hidup, penderitaan, masalah keluarga, perekonomian, ingatlah bahwa imanmu perlu diuji. Dan kita belajar dari teladan Nuh, bahwa Nuh sudah terlebih dahulu memberikan contoh kepada saya dan Bapak Ibu. Kita mau tetap belajar bahwa setiap tindakan Tuhan itu adalah benar. Amin. Amin. Hal yang kedua yang saya catat di sini, bahwa teladan apa yang diberikan oleh Nuh bagi setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Nuh percaya ketaatan akan mendatangkan berkat. Ketaatan akan mendatangkan berkat. Mari kita sama-sama akan membaca di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama. Dengan sebuah perikop perjanjian Allah dengan Nuh, ayat yang pertama dikatakan demikian. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Sebelum kita melihat bahwa ketaatan itu akan mendatangkan berkat, kita perlu tahu bahwa Nuh terlebih dahulu mengalami proses hidup yang begitu luar biasa. Setelah kita tadi mengetahui pada saat Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk Nuh boleh membuat sebuah bahtera yang besar. Bahkan Nuh juga diperintahkan untuk membawa beberapa pasang binatang, bahkan beberapa makanan untuk persiapan dia dan masuk ke bahtera itu. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Tetapi kita perlu tahu bahwa Nuh berada di dalam bahtera itu setelah hujan datang 40 hari 40 malam. Dia harus berada di dalam bahtera itu selama 1 tahun 10 hari. Selama 1 tahun 10 hari. Ada di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Coba Bapak Ibu bayangkan, coba Bapak Ibu merenung dan berpikir, 1 tahun 10 hari berada di dalam perahu. Waktu itu Nuh nggak tahu kapan, berapa lama air itu akan surut. Tetapi ia tetap memiliki sebuah iman kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Allahnya itu adalah Allah yang dapat dipercaya. Wong saat ini kita saja kalau disuruh untuk berada di rumah 2 hari aja atau 3 hari, wes kaki ini lo gatel pengen keluar. Benar? Saat-saat ini kita kan berada di tengah-tengah pandemi COVID-19.
pemerintah menghimbau bahwa kita harus selalu berada di rumah, jangan keluyuran tengah malam, jangan berkumpul, jangan pergi ke mal-mal berkerumun dengan orang banyak. Gitu aja loh, saya memperhatikan kakinya itu udah gatel. Ada yang masih pergi ke mal, ada yang masih juga pergi berkumpul-kumpul, ngopi, ngafe. Nuh ini loh, Nuh ini berada di dalam bahtera 1 tahun 10 hari. 1 tahun 10 hari bukan sebuah waktu, hanya 1 bulan Bapak Ibu. Tetapi kita tahu bahwa Nuh memiliki sebuah iman yang mengalahkan dunia. Ia taat, ia percaya kepada Tuhan. Ia benar-benar mengandalkan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Allah Yesus Kristus. Coba saat ini kita mau merenungkan untuk setiap kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupanmu? Kalau Nuh pada waktu itu mengalami proses yang begitu luar biasa, sehingga ketika pada waktu itu Nuh taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati Nuh. Tuhan melihat iman yang dimiliki Nuh, sehingga suatu ketika Tuhan mengatakan kepada Nuh, Nuh keluarlah. Tuhan perintahkan untuk keluar. Tuhan mengatakan kepada Nuh, lihat, bumi kuberikan buat kamu. Mana orang-orang yang mengejek kamu? Mana orang-orang yang menghina kamu? Semuanya sudah tidak ada. Clean. Semuanya bersih. Orang-orang yang sudah menertawakan kamu pada waktu itu sudah nggak ada lagi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu memperhitungkan setiap ketaatan yang kita miliki di hadapan Tuhan. Kalau Nuh bisa taat selama beratus-ratus tahun kepada Tuhan, ratusan tahun maksud saya, 80 sampai 100 tahun, belum lagi ditambah di dalam perahu 1 tahun 10 hari, maka Tuhan pun sudah sewajarnya memberkati Nuh. Tuhan bahkan berikan bumi buat Nuh. Dan ini biarlah menjadi sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita juga. Bahwa situasi, kondisi seburuk apapun yang kita alami, kita mau tetap belajar percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketaatan pasti akan mendatangkan berkat. Amin. Amin. Puji akan nama Tuhan. Mungkin renungan Tuhan ini begitu singkat Bapak Ibu. Tetapi paling tidak ada 2 kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini. Bahwa orang yang memiliki iman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ia percaya bahwa segala yang terjadi dalam kehidupannya, percaya bahwa itu adalah tindakan Allah yang benar. Dan orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, maka ia percaya bahwa ketaatan itu pasti akan mendatangkan berkat. Saya akan membagikan sebuah kesaksian yang sedikit, bahwa kehidupan ini tidak mudah. Sidang jemaat tahu, kalau saya bisa berkhotbah seperti ini, itu tidak terlepas dari apa yang namanya proses hidup. Beberapa tahun-tahun ini saya dibanting Tuhan ke sana kemari. Bekerja bekas TKW di luar negeri 8 tahun, masuk sekolah Alkitab, belum lagi diproses, orang tua saya harus dipanggil oleh Tuhan. Makanya saya tidak pernah meragukan bahwa Tuhan itu begitu baik.
Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Karena saya tahu melalui proses ini saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan, tingkatan iman demi tingkatan. Karena saya tahu bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Satu-satunya jenis iman yang dapat diterima Allah. Kalau kita melihat dari kitab Ibrani melalui saksi-saksi iman ini, bahwa iman yang menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun tetap percaya kepada Allah akan kebaikan Tuhan, tetap percaya kepada firman Tuhan, tetap percaya kepada janji Tuhan, bertahan dalam tekanan, penganiayaan, dan menolak setiap kenikmatan dosa, maka Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin kebenaran firman Tuhan ini sangat singkat, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada Tuhan biarlah firman ini boleh dimateraikan oleh Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melakukannya. Bapa, kembali kami bersyukur kepada Engkau apabila kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap kehidupan kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Berbahagialah setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Karena Tuhan pasti akan memperhitungkan setiap apa yang sudah kami kerjakan di bumi ini. Dan biarlah Tuhan firman ini boleh Engkau materaikan atas setiap kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Engkau dalam menghadapi situasi yang paling buruk sekalipun saat ini. Kami mau tetap belajar bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sepenuhnya berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan mengalaskan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Mari setiap kita yang sudah benar-benar menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar dan belajar firman Allah bersama-sama, dan kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Allah. Saya berdoa agar kita semuanya tidak hanya menjadi pendengar firman Allah, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Allah. Dan saya percaya Roh Kudus pasti memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita agar setiap kita boleh berjalan di dalam setiap kebenarannya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Satu pujian di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih Kau Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima. Mari kita angkat tangan kita, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Mari beri tepuk tangan untuk Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Biara lama-lama ya Shankara, lama-lama yamu. Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Biara lama-lama ya Shankara, lama-lama ya si. Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu ke atas pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang Allah sudah bentangkan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya kami akan hidup dengan kebenaran-Mu. Kami akan hidup oleh karena firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap tangan-tangan yang diangkat ini di dalam ruang Maha Kudus-Mu diberkati oleh Bapa di surga.
sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah-rumah diberkati oleh Engkau Tuhan. Pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Studi kuliah mereka pun diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita semuanya masuk ke dalam pesta anak domba Allah dalam kerajaan surga yang kekal itu. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus pasti bisa. Bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata